Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita pelajari fungsi kuadrat. Dan latihannya ada di latihan ke-10. Nah, kalian sudah mengerjakan kan? Nah, anak-anak sebaiknya setiap tugas itu sesegera mungkin kalian kerjakan ya, supaya di pembelajaran selanjutnya itu lebih mudah. Seperti pada pagi ini, kita melanjutkan mempelajari fungsi kuadrat dengan membuat grafiknya, yaitu kita pelajari grafik fungsi kuadrat. Masih bersama saya, Bu Tita. Grafik fungsi kuadrat. Anak-anak, sebelum kita mempelajari grafik fungsi kuadrat, kita ingin ingatkan kalian mengenai grafik fungsi linear. Nah, ketika kalian kelas 8, kalian mempelajari materi fungsi. Namun, pada pembahasan tersebut, fungsi yang kalian pelajari adalah fungsi linear. Dan grafiknya berupa garis lurus. Nah, fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Contoh, gambar grafik fungsi f(x) sama dengan min 2x ditambah 4 dengan x maupun y anggota bilangan real. Nah, sebelum kita membuat grafiknya, kita dahului dengan melengkapi tabel ini. Tabel ini digunakan untuk menentukan titik, minimal 2 titik, yang dilalui oleh grafik fungsi ini. Ya, anak-anak, ini dikatakan grafik fungsi linear tuh ini ya anak-anak ya. Variabelnya x berpangkat 1 di linear ya. Terus kembali kita ke tabel. Kalau misalnya x-nya 0, x sama dengan 0, kita substitusikan fungsi ini. Jadi fx sama dengan min 2 kali 0 ditambah 4. Min 2 kali 0, 0 ditambah 4, semula 4. Nah, berarti kita sudah menemukan satu titik, yaitu 0,4. Kemudian, sekarang kalau y-nya yang 0, y-nya 0, kita substitusikan fx ini y ya, y 0 sama dengan min 2x ditambah 4. Maka ketemulah x sama dengan 2. Satu titik lagi kita menemukan titik 2,0. Nah, kemudian titik-titik tersebut kita letakkan pada bidang koordinat. Ini bidang koordinat. Nah, ini titik 0,4. Berikutnya titik 2,0. Dan dihubungkanlah dengan garis lurus. Maka garis inilah yang merupakan garis dari fungsi linear fx sama dengan min 2x ditambah 4. Nah, kalian saya kira lebih mengingat lagi ya. Jadi kalau agak-agak lupa, ini tentunya ingat kembali. Nah, namun sekarang bagaimana jika fungsinya fungsi kuadrat? Ayo, mari kita pelajari bersama.
kita mulai menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, ini ada contoh fungsi kuadrat yang sangat sederhana, yang paling sederhana, yaitu ini. Fx sama dengan x kuadrat. Jadi ini A-nya 1, B dan C-nya 0. Jadi fungsi f membawa x ke x kuadrat. Nah, karena kita menggunakan tabel, maka tabel ini kita lengkapi dulu. Sebelumnya kita menentukan domainnya atau x-nya, ini x-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kemudian untuk masing-masing domain ini kita substitusikan ke rumusnya untuk menemukan y. Fx ini y. Nah, untuk titik yang pertama, x yang pertama yaitu min 2. Kalau min 2 disubstitusikan, maka fx sama dengan min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4. Maka kita sudah menemukan satu titik, yaitu x, y, x, fx, yaitu min 2,4. Titik yang pertama. Titik selanjutnya, x-nya negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya 1. Maka ketemu satu titik lagi, yaitu min 1,1. Titik selanjutnya, x-nya adalah 0. Disubstitusikan 0 kuadrat. 0. Berarti titiknya adalah 0,0. Kemudian x-nya 1. X-nya 1. 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Temukan lagi titik 1,1. Dan yang terakhir, domainnya atau x-nya 2. Maka x kuadrat atau y-nya adalah 2 dikuadratkan, yaitu 4. Nah, titik yang terakhir kita temukan adalah 2,4. Selanjutnya, titik-titik tersebut kita letakkan pada titik koordinat. Nah, tuh kemudian dari titik yang pertama kita letakkan min 2,4. Nih, min 2,4. Titik selanjutnya negatif 1,1. Kemudian 0,0. Nah, merupakan titik pangkal koordinat 0,0. Kemudian 1,1 dan yang terakhir adalah 2,4. Nah, kemudian ini berbeda dengan yang sudah kita pelajari tadi ya, grafik fungsi linier kan berupa garis lurus. Nah, sekarang kalau fungsinya kuadrat, grafiknya seperti apa? Dihubungkan membentuk garis lengkung yang mulus ya. Artinya ini bukan garis yang patah-patah, bukan patah-patah, tapi membentuk lengkungan yang mulus, disebut dengan garis mulus. Nah, inilah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya nanti akan kita pelajari bagaimana kalau kita membuat grafik dengan tidak menggunakan tabel, tapi menggunakan cara lain, menggunakan unsur-unsur yang digunakan untuk membuat grafik. Kita pelajari setelah yang satu ini. Anak-anak, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan unsur-unsurnya, maka perhatikan dulu karakteristik grafik fungsi kuadrat berikut.
Nah, ini Bu Rita tunjukkan dulu 3 buah gambar ya. 3 gambar yang ada ini, yang kalian lihat, ini semuanya terbuka ke atas. Baik gambar ke-1, kedua maupun ketiga, semuanya terbuka ke atas. Nah, bedanya pada gambar pertama, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Gambar yang kedua, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X hanya di 1 titik. Sedangkan gambar yang ketiga, grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Nah, yang menjadi pembeda mengapa grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di 2 titik, di 1 titik, dan tidak memotong sumbu X, itu terletak pada nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka memotong sumbu X hanya pada 1 titik. Dan apabila diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut tidak memotong sumbu X. Nah, sedangkan di sini ada persamaan, ada hal yang sama, maksudnya ini mengenai A, nilai A. Jadi A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Sama di sini ya, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Gambar yang ketiga juga lebih besar dari 0. Itu yang menjadi penyebab grafik tersebut terbuka ke atas. Jadi untuk fungsi kuadrat yang A-nya lebih besar dari 0, grafik tersebut terbuka ke atas. Sedangkan diskriminannya itu adalah yang menentukan titik potongnya terhadap sumbu X. Dan titik yang terletak paling bawah, anak-anak, titik ini ya, titik ini paling bawah, di sini titik bawah, ini titik yang paling bawah ya, ini adalah nilai minimumnya. Y itu ini nilai minimum pada fungsi tersebut, atau Y-nya yang minimum. Selanjutnya ini kita tampilkan lagi 3 buah gambar yang keempat, kelima, dan yang keenam. Ketiga gambar yang bawah ini semuanya terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah ini yang menjadi indikatornya, atau yang menjadi penyebabnya ini adalah nilai dari A. A-nya negatif atau kurang dari 0. Ini juga demikian pula yang ketiga, A-nya kurang dari 0. Apa tadi anak-anak? A adalah koefisien untuk variabel X kuadrat, kurang dari 0. Grafik fungsinya adalah terbuka ke bawah. Sedangkan apakah dia memotong sumbu X di 2 titik, ataukah di 1 titik, ataukah tidak memotong sama sekali, tidak memotong sumbu X sama sekali, itu adalah yang menentukan diskriminannya seperti hal di atas tadi. Kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Diskriminannya sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Dan bila diskriminannya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Nah, selanjutnya perhatikan slide yang berikut ini. Anak-anak, pada contoh sebelumnya kita telah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, unsurnya itu apa saja? Nah, perhatikan. Ini ada grafik fungsi kuadrat.
Nah, untuk menggambar grafik ini maka diperlukan unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa saja? Nah, ini yang pertama. Menentukan pembuat 0. Artinya, grafik ini memotong sumbu X di titik yang Y-nya sama dengan 0. Di titik Y, di titik yang Y-nya sama dengan 0. Misalnya di sini adalah min 3,0 dan 1,0. Lah, min 3 dan 1 ini adalah nilai X yang Y-nya 0 atau disebut dengan pembuat 0. Ini adalah unsur yang pertama untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Unsur berikutnya ada sumbu simetri. Ini ada garis sejajar dengan sumbu Y melalui titik min 1,0. X-nya min 1. Maka persamaan sumbu simetri ini adalah X sama dengan min 1. Nah, tidak usah khawatir, nanti kita pelajari bagaimana menentukan sumbu simetri. Yang penting kita tahu dulu bahwa grafik fungsi kuadrat ini simetri terhadap sumbu simetrinya ini. Ya. Berikutnya unsur yang kedua, yaitu nilai minimum. Nilai minimum ini diperoleh dari, kan ini tadi merupakan sumbu simetri X sama dengan min 1. Nah, min 1 ini kalau disubstitusikan ke persamaan kuadratnya atau ke rumus fungsi kuadratnya, maka ketemulah Y-nya adalah min 4. Jadi min 4 di sini min 4 ini adalah nilai minimum. Min 4 itu nilai minimum. Nah, sedangkan titik min 1, min 4 itu disebut titik balik minimum. Titik yang terletak paling bawah dari grafik fungsi kuadrat. Nah, itulah unsur-unsur yang harus kita tentukan sebelumnya kalau kita akan membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah ini Bu Rita berikan contoh-contohnya. Sekarang kita mulai menggambar grafik fungsi kuadrat ya anak-anak. Untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan Fx atau ditulis dalam rumus Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 dapat dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur grafik.
yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, kita menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Nah, karena titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah ini, dalam hal ini berarti nilai Y sama dengan 0. Mengapa? Karena setiap titik pada sumbu X, itu Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah X, 0. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat, maaf, ini persamaan kuadrat yang nanti bisa ditentukan nilai X-nya. Nah, nilai X-nya nantilah yang menggantikan di sini. Jadi, X, 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, mengapa? Karena setiap titik pada sumbu Y itu X-nya 0. Ya. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B, ayo B-nya ini apa, anak? Ya, B-nya ini adalah merupakan koefisien dari X per 2A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, benar. Selanjutnya, yang keempat, menentukan nilai minimum atau maksimum fungsi dengan cara mensubstitusikan atau mengganti variabel dengan nilai yang diperoleh dari rumus persamaan sumbu simetri. Jadi dari persamaan sumbu simetri kan menemukan X kan, anak-anak. Nah, kalau X ini disubstitusikan ke persamaan fungsi kuadratnya, maka ditemukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, anak-anak, ini maksudnya nilai minimum dan maksimum ini bagaimana ya? Nah, begini. Kan di slide sebelumnya kalian sudah tahu ya, dari karakteristik grafik itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, untuk grafik yang terbuka ke atas, maka ada titik yang terletak di bawah, terletak pada sumbu simetri di bawah. Nah, itulah nilai minimum. Dan sedangkan kalau grafiknya terbuka ke bawah, maka di bagian atas itu ada titik yang puncaknya, itu merupakan Y-nya merupakan nilai maksimum. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, menentukan koordinat titik balik yang diperoleh dari X-nya merupakan persamaan sumbu simetri, Y-nya nilai maksimum atau minimum. Jadi ini persamaan sumbu simetri ini X, nilai maksimum atau minimumnya ini Y. Jadi X, Y yang diperoleh nanti merupakan koordinat titik balik. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya, anak-anak. Contoh nomor 1. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dengan menggunakan sifat grafik. Yuk, perhatikan jawabnya. Anak, kita tadi sudah mempelajari unsur-unsur untuk membuat grafik ya. Nah, kita mengikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu X, 0. Berarti Y-nya yang sama dengan 0. Tadi Bu kita sudah jelaskan. Nah,
Sekarang perhatikan. Fungsinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Terus Y-nya sama dengan 0. Ini Y-nya kita pindah di luar kanan ya, supaya lazimnya seperti ini. 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat kan pemfaktoran dari persamaan kuadrat seperti ini? Nah, kita menentukan dulu dua bilangan yang apabila dikalikan adalah berapa? 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Jadi ya, hasil kalinya adalah negatif 12. Dan apabila dijumlahkan hasilnya 4. Nah, siapa faktor dari min 12? Nah, ini bisa 2 dan min 6, atau bisa juga min 2 dan 6. Nah, tapi lihat hasilnya, hasil penjumlahannya. Penjumlahannya harus 4. Padahal di sini hasil penjumlahannya berapa? Negatif 4. Berarti ini tidak kita pilih. Mana yang kita pilih? Nih, negatif 2 dan 6. Negatif 2 dan 6 kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Dan apabila dijumlah hasilnya adalah 4. Sehingga berikutnya ya. Nah, nilai 4X ini kita pecah ya menjadi negatif 2X plus 6X. Jadi negatif 2 dan 6 dari yang kita peroleh di sini tadi. Nah, negatif 2 dan 6. Berarti di sini negatif 2X ditambah 6X. Ya. Berikutnya kita kelompokkan dua suku sehingga bentuknya menjadi 2X kuadrat dikurangi 2X ditambah 6X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini masing-masing kita faktorkan. Kita cari FPB-nya. Di sini ada 2X kuadrat, di sini ada negatif 2X. Nah, difaktorkan di sini 2X. Sehingga 2X kuadrat dibagi 2X hasilnya X. Negatif 2X dibagi 2X hasilnya negatif 1. Nah, kemudian nanti di sini juga harus ada bentuk seperti ini anak-anak. X negatif 1, di sini X negatif 1. Supaya ada bentuk X negatif 1, difaktorkanlah ini ya. 6 ini. 6X dibagi 6 adalah X. Negatif 6 dibagi 6 dan negatif 1. Selanjutnya hasil akhirnya adalah 2X ditambah 6 kali X min 1. X min 1 di sini X min 1, di sini X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk 2X ditambah 6 sama dengan 0, maka selanjutnya ini ya, 2X-nya sama dengan dibawa ke kanan menjadi negatif 6, maka X-nya adalah negatif 6 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Jadi X yang pertama kita peroleh negatif 3. Sedangkan X yang kedua, dari sini X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X yang kedua adalah 1. Nah, kita sudah menemukan dua nilai untuk X. Artinya apa anak-anak? Kita menemukan titik potong dengan sumbu X itu 2 titik, yaitu titik nih negatif 3,0 dan 1,0. Berarti sekarang ini anak-anak, unsur yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu X sudah kita temukan. Dua titik tersebut adalah min 3,0 dan 1,0. Nah, selanjutnya kita ke unsur berikutnya.
Selanjutnya unsur yang kedua yaitu titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu di titik 0,Y. Berarti X-nya yang sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Nah, menentukan Y, X-nya adalah 0, kita substitusikan sehingga menjadi 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 6. 2 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 dikurangi 6, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 6. Dengan demikian, titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y adalah 0, negatif 6. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga yaitu persamaan sumbu simetri grafik. Nah, rumusnya ini tadi ya, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 6. Rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A, min 4. Kemudian per 2A, 2 kali A-nya 2. Selanjutnya negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Unsur yang keempat sekarang, nilai minimum fungsi f. Kita cari f-1, jadi domainnya min 1. Min 1 ini dari nilai x ini. Jadi kita sudah memperoleh persamaan sumbu simetri X sama dengan min 1. Nah, nilai minimumnya X-nya ini disubstitusikan ke rumus fungsinya. Jadi domainnya adalah negatif 1 yang diperoleh dari persamaan sumbu simetri. Ini domainnya S min 1. Min 1 kita substitusikan 2 kali min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 dikurangi 6, sehingga hasilnya 2 kali negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 4 kali negatif 1 dikurangi 6. Nah, hasil berikutnya 2 dikurangi 4 dikurangi 6, yaitu min 8. Nah, anak-anak, unsur yang kelima itu sudah kita ambil dari ini ya. Kita ambil dari unsur yang ketiga dan keempat. Ini merupakan sumbu simetri itu X-nya dan Y-nya itu nilai minimum di sini. Menjadilah unsur yang kelima yaitu koordinat titik balik. Ya, jadi koordinat titik balik dari grafik ini adalah min 1 ini dari sumbu simetri dan min 8 dari nilai minimum yang kita peroleh ini. Nah, unsur-unsur grafik sudah kita peroleh. Ini kan tadi titik potong grafik fungsi dengan sumbu X adalah min 3,0 dan 1,0. Kemudian unsur yang kedua, titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y adalah 0, negatif 6. Unsur yang ketiga, persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif 1. Unsur yang keempat, nilai minimum fungsi sama dengan negatif 8.
Dan kita sudah peroleh juga koordinat titik baliknya, yaitu -1, -8. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan unsur-unsur ini pada bidang koordinat. Nah, saya pembuat nolnya tuh -3,0 dan 1,0 sudah. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, unsur yang kedua 0,-6 sudah. Kemudian sumbu simetrinya, nah sumbu simetrinya adalah X sama dengan -1. Ini sejajar dengan sumbu Y melalui titik 0-1,0, atau persamaannya adalah X sama dengan -1. Dan titik balik minumnya ini -1,-8. Sudah. Jadi kalau unsur-unsurnya sudah kita siapkan, tinggal menggambar, sudah jadilah sketsa grafiknya seperti ini. Sekarang contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 5 ditambah 4x dikurangi X kuadrat. Nah, kita mulai ke unsur-unsurnya ya Nana ya. Unsur yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu di titik X,0, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ini karena kalian sudah paham di pemfaktoran, maka ini tidak usah terlalu dijelaskan ya, saya yakin kalian sudah memahami. Nah, ini ya, terus nah, dengan kita mengubah Y sama dengan 0, Y mengubah Y ini dengan 0, maka diperoleh pemfaktoran yang seperti ini. Kalian bisa ikuti, di sini sudah ada penjelasan. Maka diperolehlah yang terakhir, X yang pertama adalah 5 dan X yang kedua adalah -1. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu X adalah 5,0 dan -1,0. Sebagian anak ya, untuk pemfaktoran semacam ini kalian bisa pelajari lagi, nah, dari yang kemarin. Selanjutnya kita ke unsur yang berikutnya. Unsur yang kedua, yaitu titik potong grafik dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0 ya, X-nya sama dengan 0. Maka rumus yang ada ini, Y sama dengan 5 ditambah 4X kurang X kuadrat, disubstitusikanlah nilai dari X sama dengan 0. Nah,
Terus diperoleh, disubstitusikan X-nya sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 5. Sehingga titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya diperoleh 5, jadi 0,5. Nah, unsur yang ketiga, persamaan sumbu simetri grafik. Nah, dari rumus yang diberikan, ini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu negatif 1. B-nya 4, C-nya adalah 5. Ini hati-hati anak-anak ya, menentukan A, B, dan C ini. Ingat, A itu di sini negatif 1, B-nya 4, dan C-nya 5. Nah, rumusnya X sama dengan min B per 2A min B-nya 4. Min 4 per 2 kali A-nya adalah negatif 1. Sehingga min 4 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nah, berikutnya fungsi yang keempat, nilai maksimum fungsi. Ya, X-nya tadi sudah diperoleh dari persamaan fungsi simetri ya, X-nya 2. Kita tinggal substitusikan ke rumus fungsi. Nah, 2X sama dengan 2 ini menjadi domain kan, F2, maka 2 disubstitusikan seperti itu ya, 5 ditambah 4 kali 2 dikurangi 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 5 ditambah 8 dikurangi 4 sama dengan 9. 9 ini merupakan nilai maksimum dari fungsi yang sudah ada grafik sesuai soal. Nah, ini berarti untuk soal yang kedua semua unsurnya sudah kita temukan, tinggal kita perhatikan gambarnya. Yuk kita perhatikan. Nah, sekarang ya unsur-unsurnya sudah lengkap, ada 5 unsur. Ini semuanya sudah kita peroleh melalui proses yang tadi. Nah, dengan unsur-unsur yang ada ini, sekarang kita ke sketsa grafiknya. Nah, ini pembuat nolnya 2 titik, masing-masing adalah 5,0 dan min 1,0. Kemudian titik potongnya dengan sumbu Y di titik 0,5. Terus sekarang ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2, Nana, ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik 2,0. Jadi melalui titik 2,0 dibuatlah garis sejajar dengan sumbu Y. Itulah garis yang persamaannya X sama dengan 2 yang merupakan sumbu simetri dari grafik ini. Nah, kemudian titik-titik yang sudah kita temukan, sudah kita letakkan pada bidang koordinat, tinggal dihubungkan. Min 1,0, kemudian 0,5. Ini titik baliknya adalah 2,9. Kemudian pembuat 0 yang kedua yaitu 5,0. Nah, kemudian anak-anak, ini merupakan titik balik di mana 2 ini merupakan sumbu simetri dan 9-nya ini merupakan nilai maksimum dari fungsi ya. Jadi nilai maksimumnya adalah ini 9 dan ini 9 dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Jadi titik baliknya ini adalah sumbu simetri, nilai maksimum. Nah, sekarang mengapa 9 ini menjadi nilai maksimum, kok bukan minimum? Nah, karena grafik ini terbuka ke bawah. Nah, masih ingat kan menurut karakteristik grafik
yang menunjukkan bahwa grafik ini terbuka ke bawah yang mana anak-anak? Nah, betul ini ya. A. Koefisien dari X kuadrat A. Hanya berapa di sini? Negatif 1 kurang dari 0. Maka grafiknya terbuka ke bawah dan nilai ini adalah nilai maksimum dari fungsi dan ini merupakan titik baliknya 2,9. Nah, berikutnya anak-anak supaya kalian lebih memahami lagi ya dari yang kita pelajari sebelumnya yang tadi, kalian berlatih mengerjakan soal tidak banyak, hanya 3, maka nanti dikerjakan dengan baik ya, supaya kalian benar-benar bisa memahami. Berikut ini latihannya anak-anak. Nah anak-anak, tugas yang ke-11 ini tolong ya anak dikerjakan dengan baik supaya kalian benar-benar bisa memahami grafik dari fungsi kuadrat ini ya. Ada 3 soal saja, kerjakan dengan baik ya. Semuanya menggambar ya. Gambarlah nomor 1 ya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 20. Yang nomor 2, Y sama dengan fx sama dengan 10 ditambah 6x dikurangi 2x kuadrat. Dan yang terakhir nomor 3, fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x ya. Nah, kalian coba kalian gambar ini pada kertas berpetak ya, supaya kalian lebih mudah menggambar. Meletakkan titik dan sebagainya kalau pada kertas berpetak itu pastilah sangat membantu ya. Anak-anak, pesan Bu Tita, kalau kalian ada yang belum paham, ada masalah, kalian tanyakan di grup WA kelas masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu guru kelas kalian yang akan memberikan tanggapan ya. Untuk video kali ini Bu Tita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.